Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Salsabila Padi dari kelas 11 IPA 2. Saya akan mempresentasikan tata penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh penulis atau peneliti. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah, biasanya berisi tentang fakta, data, serta solusi isu yang diangkat. Ada jenis-jenis karya ilmiah, yaitu artikel, tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah. Makalah, bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Selanjutnya, skripsi, karya tulis ilmiah yang dipakai seorang mahasiswa untuk menyelesaikan gelar sarjana S1. Kertas kerja atau work paper, yaitu kertas data yang dibutuhkan perusahaan untuk menyusun keuangan dengan cara sistematis. Paper, makalah yang dibuat oleh mahasiswa dengan kaitan pembelajaran dan pendidikan sebelum ia menyelesaikan jenjang diploma S1, S2, dan S3. Terus ada tesis, karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan program studi S2 yang bersifat mendalam dibandingkan skripsi. Lalu ada disertasi, yaitu karya tulis ilmiah yang resmi dipakai seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3-nya. Ciri-ciri karya ilmiah. Pertama, sistematis, yaitu susunan teks karya ilmiah yang dibuat secara teratur. Yang kedua, logis, isi dari karya tulis yang dapat dipahami oleh akal sehat. Yang ketiga, objektif, pernyataan yang di dalamnya ditulis berdasarkan pandangan umum. Keempat, ada faktual, yaitu kebenaran karya tulis berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Langkah karya ilmiah. Yang pertama, tentukan topik karya tulis. Yang kedua, rumusan judul karya tulis. Yang ketiga, kerangka tulisan. Yang keempat, kumpulan data tulisan. Yang kelima, pengembangan kerangka menjadi tulisan utuh dan lengkap. Sistematika karya ilmiah ini dibagi dua, ada bagian tubuh dan bagian pelengkap. Bagian tubuh ada pendahuluan, isi atau pembahasan, lalu penutup. Bagian pelengkap ada judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Unsur kebahasaan karya ilmiah. Pertama, reproduktif, yaitu yang ditulis oleh penulisnya diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Tidak ambigu, tidak bermakna ganda karena penulisnya kurang menguasai materi. Tidak emotif, tidak melibatkan aspek perasaan penulisnya. Menggunakan bahasa baku, penulis harus mempergunakan dan mengikuti tata bahasa penulis agar tidak mengandung salah tafsir bagi pembaca. Istilah ilmuwan, itu penulis karya ilmiah harus mempergunakan istilah-istilah keilmuan bidang tertentu sebagai bukti penguasaan penulis terhadap ilmu tertentu. Sifat denotatif, penulis dalam karya ilmiah harus menggunakan kata istilah yang hanya memiliki satu makna. Rasional, penulis harus menonjolkan penuntunan pikiran yang logis dan kecermatan penulis. Menggunakan kalimat efektif, kalimat itu padat berisi, tidak berkepanjangan sehingga makna yang hendak disampaikan tepat mencapai sasaran. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Susi, yaitu sebutkan 4 contoh unsur kebahasaan yang dijelaskan. Contoh rasional itu kakakku mendapat peringkat pertama di kelas. Kata kerja yang menunjukkan ekstensi dari subjek. Tidak emotif, ayo wahai muda-mudi bangsa, kamu songsong lingkungan tempat tinggal yang baik. Kata songsong yaitu payung kebesaran. Lalu denotatif, yaitu cuaca siang ini terasa sangat panas. Kata makna yang sesuai dengan makna sebenarnya. Kalimat efektif, itu ayah membeli obat di apotek. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.